Tapi menurut lo nih, kalau misalkan di perusahaan-perusahaan misalnya pelayaran ini, menurut lo udah mensejahterakan belum sih? Gue dapat berita gini, kata temen gue juga kan, dia nanya nih, banyak sekarang teman-teman pelaut yang ngerasa kayak kerja capek tapi gaji tidak memuaskan. Gimana menurut lo? Nah, ada nanya juga gini, banyak juga pelaut sekarang yang bukannya malah pertahanin standar gaji sesuai jabatan, malah nerima-nerima aja peraturan dari perusahaan. Gimana menurut lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di part yang kesekian kali ya. Nah, thank you banget nih masih mau nemenin gue untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman lo. Karena memang mahasiswa ini harus menjelajah sih, men. Iya. Kita mahasiswa ya jatuhnya ya? Ya kita tingkatannya mahasiswa sih, Taruna juga mahasiswa, cuma beda gaya hidupnya iya. aja sih. Dan memang anak masih muda ini masa yang Pengen seharusnya udah bisa cerita cuy. Iya. Gak harus tua men ketika lo bisa bercerita. Nah, bener banget sih. asik Peter gue ya. Kapan tuh? Nah, di topik tuh Peter gue juga bingung. Nah, ini di topik yang terakhir kita nih guys ya, tentang gaji. Ya sebenarnya sensitif sih, cuman gue ada request juga dari temen gue, bahas dong tentang ini. Nah, ini sebenarnya juga mau nggak mau sih, tapi mungkin ketertarikannya aja biar orang tuh ada gambarannya gitu loh. Karena kan ya di zaman sekarang men, ketika orang mau kerja gajinya berapa? Masih ya nggak sih? Gaji nggak munafik juga sih, pasti nanyanya gaji ya. Nah, kalau gue lihat nih, gue nonton di ada beberapa sumber di YouTube, katanya gaji dari pelaut ini yang paling tinggi, bener nggak sih? Bener banget sih, bener banget. Karena kenapa kita gajinya bisa paling tinggi? Karena kerjaan kita pun itu berat dan bahayanya banget. Istilahnya tuh kayak kita itu lagi berdiri di atas tabung gas, udah tinggal tunggu meleduknya aja kapan, dan itu riskan banget. Tapi emang ada kayak gitu? Ada, emang kayak gitu. Kan kalau gue kan kebetulan gue kapal curah. Ya tapi tiap kerjaan pasti punya resikonya masing-masing ya. Walau gue kapal curah, tapi kalau muatan gue lagi bahaya, ya tetap aja bahaya juga. Semua kerjaan pasti ada bahayanya masing-masing. Itu berarti yang tabung gas itu udah siap mati banget dong? Iya, itu kapal-kapal gas itu udah siap mati banget. Dia bahayanya lebih bahaya lah istilahnya kan, daripada kita yang kapal-kapal biasa. Tetap aja semua kerjaan, ya biar gimana balik lagi namanya takdir ya. Pasti bahayanya ya udah ditentuin lah. Tapi emang ada beberapa kasus yang mati gitu, meledak? Ada sih, pernah ada. Ya yang lebih banyak kejadian itu enggak sih, seimbang juga. Yang kapal gas juga ada, yang kapal kayak gue juga ada, yang kapal penumpang juga ada sih. Oke, makanya kenapa gajinya disetimpal ya, worth it lah. Iya, worth it. Dan untuk asuransinya juga? Asuransinya juga kita nggak main-main. Kayak gimana, Wi? Asuransinya tuh istilahnya kita tuh kalau misalkan amit-amit kalau kita meninggal tuh kita asuransinya dapat bener-bener banyak banget, karena untuk keluarganya yang ditinggalkan kan. Udah nyawa, ada dari awal kita tanda tangan kontrak tuh kita udah ada keterangannya, kita dapat asuransinya tuh berapa gitu. Nah, ini yang pasti kalian nungguin banget nih, gaji nih, boleh sebutin gak sih berapa? Gaji ya, kalau setahu gue nih untuk kapal-kapal yang gue bilang itu lah yang berdiri di atas tabung gas itu kapal-kapal gas, dan untuk yang lainnya keluar negeri yang gue tahu sih $3,000. $3,000. $3,000. Gila ya, kelas banget ya, emang hitungannya dolaran ya. Iya, itu beda kan sama kalau kapal luar nih, kita ngomong kapal luar dulu kan. Kapal luar $3,000, $1 berapa sih? 14.000 ya? Iya. 14.000 kali 3.000. 42 jutaan. 40 juta lah ya. Men, itu lu sebulan. Enggak, kalau gue lihat gini cuy, kalau lu kan $3,000. Kalau di sini 3.000 ya kayak 3 juta. 3 juta. Itu gila. Yang buat keluar negeri. Kalau yang domestik, dan itu satu bulan doang sih jatuhnya. Satu kontrak itu kalau buat yang perwira 6 bulan. Jadi 42 juta kali 6 bulan itu 240-an ya. Iya, segitu. Satu kali kontrak itu. Nah, kalau yang domestik berapa, Wi? Domestik ya paling setengahnya dari kita, lebih rendah. Tapi selebih rendah-rendahnya itu enggak lebih rendah dari 20 juta. Enggak lebih rendah dari itu. Satu bulan itu. Kalau kita yang di darat kan paling banyak. Gila. Kita anggap PNS lah ya. 3-4 juta itu udah paling banyak banget kan. Itu udah lebih 5 kali lipat ya cuy. Dan itu kerjanya juga bukan main-main sih. Namanya di kapal kan berat ya kerjanya. Tapi resikonya juga 5 kali lipat lebih parah. Resikonya juga lebih parah juga sih. Seimbang lah sama yang didapat sama yang kita kerjain juga sih. Makanya alasannya kenapa bisa boros ya, karena udah lama nggak beli. Iya, udah lama nggak beli apa-apa, terus tiba-tiba kita turun ya menikmati hasil lah kan istilahnya. Tapi gue dapat berita gini, Wi.
kata temen gue juga kan, dia nanya nih, banyak sekarang teman-teman pelaut yang ngerasa kayak kerja capek tapi gaji tidak memuaskan. Gimana menurut lo? Ya sebenarnya kalau kayak gitu tergantung lo nya gimana ya. Jadi kayak kalau emang lo istilahnya lo udahlah segini aja cukup gitu loh. Ya udah, itu emang buat hobi doang berarti. Tapi kalau emang yang lo dengan pendapatan lo segitu tapi dengan ijazah lo yang tinggi, ya kok lo mau gitu loh istilahnya. Kenapa lo mau? Padahal kan ada banyak perusahaan lain yang bisa menawarkan gaji yang lebih tinggi dengan ijazah lo yang istilahnya tinggi juga gitu loh. Tergantung orangnya juga. Dan mungkin karena lifestyle kali ya. Emang gaya hidup ya. Yang kebetulan nanya sih temen gue emang hedon sih. Kalau masalah lifestyle itu yang paling gak bisa dibohongin. Jadi gue pernah denger nih dari salah satu kru kapal gue. Sebanyak apapun yang lo dapet itu, kalau emang gaya hidup lo tinggi, ya nggak bakal cukup sama gaji lo sampai kapanpun. Lu mau udah kerja sekeras apapun, kalau gaya hidup lo nggak diturunin ya tetap aja lo nggak akan ngerasa cukup. Namanya manusia ya. Nggak akan pernah ngerasa cukup gitu. Nih tips lu deh buat misalkan kayak temen-temen satu perlautan duniawi, apa sih buat lifestyle ini? Ya kalau gue sih tetap apa ya, pernah dengar juga dari orang gitu, masih muda tuh banyak-banyak cari uang dan nabung juga sih yang paling penting. Jadi nanti kita bisa nikmatin itu masa tua. Jadi tuh kita kerja keras dulu sekarang, nikmatinnya ya udah nanti aja gitu loh. Pasti akan ada waktunya buat kita nikmatin hasil kita juga. Dan boleh mungkin, sih kita nikmatin. Dan mungkin otak-otak kayak money oriented banget ya, yang otaknya tuh duit ya. Pasti juga yang gak ada puas ya, men. Gak bakal ada habisnya gitu loh. Ya gak sih, namanya dunia gitu. Gak akan ada habisnya, gak akan puas gitu orang. Nah ada nanya juga gini Wi, banyak juga pelaut sekarang yang bukannya malah pertahanin standar gaji sesuai jabatan, malah nerima-nerima aja peraturan dari perusahaan. Gimana menurut lo? Ya kalau itu sih orangnya ya, menurut gue sih orangnya kalau kayak gitu nerima-nerima aja. Istilahnya lo udah dengan ijazah segitu, kok lo mau dibayar segitu. Tapi mungkin dia emang cuma butuhnya segitu dan emang dalam keadaan terdesak juga, kita kan nggak tahu ya. Jadi ya udah diterima aja gitu loh. Mungkin ada pertimbangan dari perusahaan lainnya yang menurutnya ya lu belum cocok kali gitu ya. Ya mungkin ada salah satu dia yang kan dites juga ya, kalau namanya kita mau kerja kan masih ada tesnya juga. Mungkin dari tesnya itu lo cuma pantasnya dibayar segini gitu loh, walau ijazah lo tinggi. Bisa juga sih, banyak faktor juga. Tapi menurut lo nih Wi, kalau misalkan di perusahaan-perusahaan misalnya pelayaran ini, menurut lo udah mensejahterakan belum sih tentang pelaut Indonesia ya? Udah sih kalau kata gue, karena ada aturan juga dari Menteri Lautnya itu tentang gimana cara mensejahterakan pelaut-pelaut Indonesia. Terus dia ngasih peraturan itu ke perusahaan-perusahaan pelayaran. Jadi ya udah pasti sih. Dari 3 level nih, misalkan dari buruk, cukup puas, sampai puas, menurut lu apa levelnya? Puas sih kalau puas ya? Puas. Karena udah worth it juga, apa yang dikasih sama apa yang kita kerjain tuh worth it lah. Segitu. Iya sih, benar sih. Daripada di darat gitu kan istilahnya. Kita kerja keras banget, tapi yang kita dapat kalau di darat cuma ya udah segitu aja. Nggak worth it kalau kata gue. Kalau yang gue lihat sekilas ini ya, karena gue belum dalamin lebih jauh juga. Oke deh, itu ini banget sih, maksudnya ya banyak kan orang-orang tuh salah gitu dengan menilai ya. Mungkin ya ini bisa menambah wawasan kalian tentang dunia pelayaran. Tapi menurut lu kalau misalnya ada orang pengen masuk pelayaran tapi tujuannya buat dapat duit, menurut lu gimana, Wi? Ya bisa sih, cuma nggak gampang gitu loh, nggak kayak di darat lo cuma modalnya sedikit terus bisa langsung kerja tuh. Kalau di darat semudah itu kan, tapi kalau di laut nggak semudah itu buat bisa dapat gaji yang langsung tinggi. Ya salah satunya harus kayak sekolah kayak gue dulu biar bisa dapat gaji yang langsung tinggi kayak gitu. Dan itu juga prosesnya nggak gampang. Nah kalau misalkan kayak atasan lu gajinya berapa sih kalau lu liatin? Ada ini nggak sih, maksudnya kalau di jabatan di pelayaran tuh, kalau di perusahaan kan nggak ada manajer, direktur. Nah itu kalau di pelayaran kayak gimana? Struktur organisasinya kalau di jabatannya, kalau di kapal itu kan paling tinggi tuh nahkoda ya, atau biasa kita sebut kapten. Terus ada mualim 1 nih, kita ngomong dari perwira ya. Mualim 1 itu atau chief officer ya kalau bahasa Inggrisnya, dia itu yang tanggung jawab sama muatan sama alat-alat keselamatan juga tuh. Nah itu kalau istilahnya tuh kalau di kapal itu ada top 5 atau top 4 gitu kan ya. Top 4. Terus mualim 2 itu dia yang tanggung jawab masalah kayak alat-alat navigasi, sama dia yang nentuin tentang rancangan pelayarannya itu, peta-petanya kan. Mualim 3 tentang alat keselamatan, sama dia yang ngurusin dokumen. Dia tuh asis kapten gitu jadi jatuhnya. Nah kalau di bagian itu kan ada 2 tuh, 2 departemen, dek sama mesin.
Kalau yang di mesin itu ya itu yang gue bilang ada kepala kamar mesinnya atau biasa kita bilang chief engineer, terus ada masinis satu atau bahkan ada manajemen perusahaan yang nggak ada masinis satu tapi langsung masinis dua. Tergantung manajemen ya kalau itu. Ya susah sih jelasinnya kalau itu ya. Terus ada masinis 3 sama masinis 4 itu bagian mesinnya. Mereka punya tugas masing-masing lah perwira-perwira itu. Nah, kalau yang bagian rating lah ya atau bawahan istilahnya tuh ada bosun. Bosun itu kepalanya orang-orang rating itu. Jadi dia tuh yang langsung nerima order dari si mualim 1 buat dia order lagi ke bawahannya lagi. Ini banget ya, detail banget ya. Kompleks banget ya kalau di kapal tuh jatuh lebih kompleks. Padahal kelihatannya cuma 25 orang. Cuma 25 orang tapi itu tuh pembagian tugasnya bener-bener ada semua, detail banget gitu. Terus kalau yang orang-orang tahu mungkin kalau yang nyetir kapal itu kaptennya sendiri ya. Enggak, kita tuh enggak. Jadi tuh yang bawahan itu yang megang kemudi kapal. Kita cuma duduk di bangku kapten like itu boss. kayak bos. Kita tinggal merintahin aja. Kamu bawa kapal ke arah sini udah. Kita tinggal merintahin. Tapi kita udah ngitung karena dia cuma bisa nyetir, bener. Dia nggak tahu hitungannya kan. Makanya itulah gunanya dia jurumudi namanya. Itu dari gaji yang paling rendah berapa sampai yang paling tinggi itu berapa, Wi? Aduh, gue kalau masalah rating kayak gitu kurang tahu ya mereka gajinya paling tinggi berapa. Setahu gue mereka tuh kalau itu ya paling banyak kalau ratusan dolar berapa ya, kan anggaplah mereka tuh $900 yang paling tinggi. 900.000. 1 jutaan lah. 900.000. Dolar. Ya kalau 100, itu paling kecil. Kalau $100 aja 1.400.000 kan ya. Ya sekitaran segitu. Kecil mereka gajinya sebulan tuh segitu. Tapi kalau buat yang kapal-kapal kayak gue, kapal-kapal curah, buat yang bawahan kayak gitu mereka paling banyak duitnya. Karena dari yang kita bersihin palka itu, bersihin ruang muat, dia dapat duitnya paling banyak di situ. Karena kalau yang 3.000 itu yang paling rendah di kapal curah. Kapal curah itu buat perwira. Oh, perwira. Itu buat perwira, ini buat bawahan kita kan. Itu buat bawahan. Nah, kalau di kapal curah gaji mereka udah bisa hampir nyamain sama perwira karena mereka tuh cleaning itu capek dan resikonya banyak banget. Jadi mereka dapat dari mereka bersihin ruang muat itu mereka dapat duit lagi ekstra. Oke. Jadi mereka paling banyak duit. Tapi bisa sampai ratusan juta, 300 juta gitu nggak sih yang paling tinggi? Enggak sih, mereka nggak bisa nyampe ratusan juta. Tapi ya kalau untuk bawahan kayak gitu ya lumayan. Iya sih. Lumayan karena dengan ijazah mereka yang nggak lebih tinggi dari kita, mereka bisa dapat uang buat bersihin palka itu lumayan. Nah, kalau misalkan yang ijazah ini maksudnya lu nanti abis ada gelarnya nggak sih, sarjana apa? Ada, gue tuh nanti lulus itu sarjana terapan pelayaran jatuhnya, STRPL gitu. Oke, mantap. Jadi kan gue bilang gue dapet 2 ijazah laut sama ijazah darat. Nah ijazah daratnya itu ya gue balik ke kampus ngerjain skripsi. Gila. Itu ijazah darat, gue dapet 2 ijazah nanti jadinya. Terus itu apa namanya yang ijazah laut itu ada sarjana juga belakangnya? Kita kan diploma, kalau kayak gitu kan jatuhnya diploma 4 kan. Nah, buat digelarnya apa belakangnya nanti lo? Nggak ada, kita nggak ada gelarnya. ANT 3, ahli nautika 3 gitu. Kayak gitu. Oke, nah berarti kalau misalkan habis lo mau belajar lagi di kuliahan pelayaran bisa juga dong? Bisa, jadi itu istilahnya kita buat upgrade ijazah kita biar lebih tinggi lagi. Jadi kita nanti bisa jadi nahkoda gitunya. Jadi punya jabatan paling tinggi di kapal. Jabatan paling tinggi di kapal ya itu, nahkoda doang, kapten. Oke, itu butuh berapa lama untuk belajar lagi? Oh, itu lama banget sih. Kalau gue kan nanti dari mualim 3 buat dapetin ke mualim 2-nya itu nggak lama sih. Paling cuma 2 tahun gue bisa dapet mualim 2, ijazah ANT 2, ahli nautika tingkat 2. Nah, buat dari ahli nautika tingkat 2 buat jadi ahli nautika 1 itu sebelum jadi kapten kita dari mualim 1. Itu lama banget, itu paling lama di situ. Sekitar berapa tahun? Wah, itu lama banget sih. Bisa 5 tahun lebih itu kayak gitu. Lama itu. Makanya jarang sih ada cewek yang bisa sampai kapten, itu jarang banget. Karena kepentok mungkin karena udah umur dan harus berkeluarga juga kan, gak mungkin keluarga ditinggal juga. Dan pasti susah juga gak sih belajar kayak gitu tuh? Susah sih enggak. Ya namanya orang udah belajar, kalau udah belajar gampang dong. Tergantung kemauan sih kalau kayak gitu. Oke deh, berarti intinya emang udah sejahtera lah ya. Iya. Buat jadi emang worth it juga dengan resiko lo yang iya, dengan resiko yang tinggi. mati cuy. Orang kan paling kerja kantoran resiko cabut dari perusahaan atau nggak gimana, ribut sama temen. Resiko mati ya. Ini mati udah nyawa. Ya worth it lah kalau misalnya emang gajinya tinggi dengan hidup mati kan susah cuy. Nah itu jadi thank you banget nih Wi ya buat di sesi terakhir kita ini thank you banget parah. Gue udah banyak banget pengalaman dan buat teman-teman pasti banyak banget belajar nih walaupun ya baru beberapa tahun lah ya. Ya kita doain semoga TV lebih naik lagi dan kita buat memajukan pelayaran di Indonesia.
Lo ada ini gak sih kayak saran buat pemerintah atau saran buat teman-teman atau gimana? Kalau saran sih kayaknya gue udah ngomong semua sih tadi. Iya, Gue jadi banyak ya. bingung juga mau ngomong apa sih. Kayaknya udah sih itu aja Oke, dari yang tadi. pokoknya ditonton aja deh sarannya. Biar YouTube gue naik juga guys. Oke deh, semoga sukses terus, lancar semuanya urusannya. Thank you banget dan tetap silaturahim dijaga men, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang menjalin silaturahim yang baik. Asik. Thank you brother and sister. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video gue ke teman-teman kalian. Thank you. Dadah. Yoi. Dadah.